bertanya, Ustadz, saya tinggal di kampung istri di mana mayoritas masih menjalankan agama dicampur dengan adat istiadat. Pertanyaannya, bagaimana cara saya dalam bermasyarakat, Ustadz, agar tidak dijauhi? Barakallah. Kita berusaha ya yang mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat ya. Kalau memang ternyata mereka melakukan adat istiadat yang tidak syar'i, kemudian kita diajak ya. Terkadang yang tidak syar'i tersebut nyerempet ke kesyirikan, terkadang nyerempet kepada kebid'ahan, maka jangan kita lakukan. Tetap kita ramah tamah dengan mereka karena kebanyakan masyarakat tidak mengerti. Mereka menyangka itu hak, mereka itu menyangka itu benar. Kalau ada yang tidak melakukannya disangka aneh. Ya, saya juga dulu begitu. Di kehidupan di kampung seperti itu tiba-tiba ada orang mengatakan tidak boleh ini, saya heran. Kaget ya. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka biasa tidak melakukan sesuatu, tiba-tiba ada yang melakukan, mereka juga heran. Seperti kisah Abu Musa al-Asy'ari ketika bertemu dengan Ibnu Mas'ud, ya, melihat ada orang berzikir rame-rame di masjid dengan bawa kerikil, sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali, halilu mi'ah, 100 kali bertahlil rame-rame, ya. Maka dia heran. Sahabat begitu, ini heran, ini tidak ada di zaman Nabi melakukannya. Para sahabat maka dia heran, dia tanya kepada Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud akhirnya mengingkari ya. Dan wajar jika kemudian kita tidak melakukan bid'ah, kita dianggap aneh. Kita tidak dianggap aneh. Seandainya yang mereka lakukan di zaman Nabi, mereka akan dianggap aneh di zaman para sahabat. Oleh karena tatkala kita tahu kebanyakan mereka di atas kejahilan, maka kita lebih lembut kepada mereka ya. Caranya dengan cara yang baik, tetap untuk acara-acara mereka tidak kita ikuti, tapi tetap lemah lembut, kita ramah. Kalau ada acara misalnya kerja bakti, kita bareng-bareng sama mereka. Kalau ada acara-acara sosial, kita bantu mereka. Sehingga mereka tahu bahwasanya kita ini bermasyarakat. Cuma pada hal tertentu kita tidak mau. Ya. Kita tidak mau. Seperti misalnya seorang masuk di, misalnya saya tinggal di kampung. Kita tinggal di kampung, sholat orang-orang di situ melakukan acara-acara yang kita tidak sukai. Ya. Kita pertama masuk di masjid, kita bilang Assalamualaikum, kita salami mereka. Sunnahnya kan kita ketemu salam. Sehingga mereka tahu kita tidak benci sama mereka. Sehingga kalau misalnya setelah sholat saya tidak salam-salaman, ya mereka salam, terserah mereka. Saya tidak salam-salaman. Mereka tidak benci kepada saya karena mereka tahu saya kalau masuk saya salami mereka. Maksudnya saya senyumin mereka, salam gimana Pak, tanya kabarnya. Saya ngobrol sama mereka. Nanti pas acara yang mereka lakukan saya tidak ikuti, mereka tidak marah. Ya. Itu contoh misalnya, ada hal yang mungkin bisa kita lakukan, sunnah kita lakukan. Contoh, seperti misalnya ada yang meninggal di antara mereka. Kemudian mereka mengadakan acara ritual-ritual bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka bukan berarti kita tinggalkan sama sekali. Kita datang di pagi hari. Kan bukankah sunnahnya kita melayat? Bukankah sunnahnya kita membantu orang yang sedang berduka cita? Ya kita datang, bukan pas acaranya. Pas acaranya kita datang, tapi kita datang sebelum acara atau kita datang setelah acara selesai. Kita kasih bantuan, kita bela sungkawa, menunjukkan kita perhatian. Selama kita bisa menjalankan sunnah, ya kita kerjakan. Kalau ternyata harus terjebak dengan acara-acara yang ritual yang tidak benar, maka kita tinggalkan. Dengan cara yang baik, dengan senyum, dengan lemah lembut, tidak perlu kasar-kasar, karena kebanyakan mereka tidak ngerti. Ya, jadi mereka tidak ngerti, sebagaimana kita juga dulu tidak ngerti. Makanya di antara nasihat Syekh Albani rahimahullah taala sebelum beliau meninggal, dia mengatakan bahwasanya makna perkataannya yaitu menjelaskan umat untuk meninggalkan kebiasaan mereka yang tidak benar itu berat terhadap kebiasaan mereka karena mereka menganggap ini sesuatu yang aneh, kita dianggap aneh. Nah, kalau tugas kita sudah berat, jangan dibumbui lagi dengan sikap yang kasar. Ya, jangan dibumbui lagi dengan sikap yang kasar. Maka tugas berat yang kita lakukan agar menjelaskan umat tentang tidak boleh terjerumus dalam bid'ah dan kesyirikan ini berat bagi mereka karena tradisi yang mereka lakukan. Maka kita harus jelaskan dengan cara yang lembut, apalagi kita interaksi dengan mereka dengan senyum, dengan kebaikan, agar mereka bisa menerima.